Nggak kerasa kayaknya udah seminggu kita nggak bikin video ya? Iya, ada bener. sebulan. Kayak sebulan lah. Sorry ya guys, karena mungkin kesibukan kita masing-masing. Kita ketemu lagi ya, udah lama nggak bikin video. Udah lama kita ini lagi. Kita baru mulai kayak sekarang Maret ya. Maret. Kita coba take lagi. Oh ya, ketemu lagi sama kita di sini. Ini gua Jun. Ini buat kalian yang belum tahu, ini teman gua Jerry. Tom and Jerry. Biasanya di sini kita akan ngobrol seputar pembahasan yang nggak jelas tapi sedikit bermutu. Apa tuh? Nggak jelas tapi sedikit bermutu. Ya ngalor ngidul lah. Istilahnya kayak seperti judul kita, sepik-sepik. Sepik guys. Sepik-sepik. Nah, di pembahasan sepik-sepik kali ini kita akan ngebahas satu topik yang sebenarnya ini tuh udah cukup lama jadi perdebatan. Duh, sorry nih, ada suara guntur di Ada sini. tur mau turun. Sabar dulu ya. Jadi topik yang udah cukup lama jadi perdebatan ini adalah tentang perdebatan antara lintas generasi. Yang konon katanya banyak yang bilang kalau generasi Z itu katanya sangat lemah dibandingkan dengan generasi milenial. Betul. Itu apakah merupakan, aduh sorry, ada guntur Sorry lagi. ya. Nah, yang jadi perdebatan, apakah ini merupakan suatu mitos atau suatu fakta gitu? Nah, di sini kita akan coba bahas dan akan coba ulas berdasarkan pengalaman kita pribadi ya. Gitu. Ya, sebetulkan karena kita bisa dibilang adalah gen milenial ya. Iya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, Ya, di sini betul. kita adalah merupakan gen milenial. Lu nggak usah tanya umur berapa, yang penting milenial aja. Gitu. Jadi intinya milenial itu hidup di zaman yang serba Zaman Majapahit. Majapahit dan bisa dibilang mandiri lah. Kenapa bisa disebut mandiri? Ya kita bisa bertahan di satu sisi dengan kesendirian kita yang harus survive. Kita simpen kita di hutan tuh kita masih survive. Masih bisa hidup. Di hutan ya. Ya terserah mau jadi Tarsan. Masih bisa survive lah. Betul. Nah, yang jadi perdebatannya ini bener nggak sih? Bener-bener fakta atau cuma gosip semata gitu? Banyak yang bilang katanya generasi Z itu lemah, ada yang bilang katanya generasi milenial itu kuat. Nah, ini kalau berdasarkan pengalaman gua pribadi di sini, kalau dilihat dari beberapa aspek poin dari pengalaman gua ya, dari sisi etos pekerjaan, gua pernah kerja sama generasi Z di satu perusahaan. Gen Z ya? Gen Z. Dan emang kalau misalkan gue lihat ya, ini gue bukan mengeneralisir semuanya, tapi beberapa alias kebanyakan gitu ya. Mungkin seketemunya. Seketemunya dari mungkin 7 atau 6 sampai 7 dari 10 orang Gen Z yang gue ketemuin itu emang kayak daya etos kerjanya tuh nggak serajin mungkin milenial nggak gitu. se-fight milenial mungkin ya. Dari beberapa yang gue ketemuin gitu, kalau dari segi pekerjaan kayak milenial itu kalau misalkan gue lihat ya dari sisi pekerjaan mereka tuh totalitas, tapi kalau Gen Z itu kebanyakan mereka lebih fokus ke mental health gitu. Dan lebih santai sih. Mereka tuh nggak bisa diajak kerja kayak lebih fight gitu. Mereka lebih suka pekerjaan yang menurut mereka bisa menyeimbangkan antara kehidupan mental dan juga kehidupan finansial mereka. Sementara kalau milenial itu cenderung lebih realistis gitu dari segi pekerjaan gitu. Nah, mungkin realistisnya tuh kayak misalkan milenial tuh nganggap pekerjaan itu adalah sebagai tanggung jawab. Tapi kalau Gen Z, kalau yang gue lihat, nganggap pekerjaan itu lebih sebagai kayak pengennya tuh enak gitu. Jadi bukan tanggung jawab, tapi kayak pengen dunia yang bisa menghasilkan uang buat mereka. Mungkin jatuhnya seperti instan lah ya. Betul. Kayak instan kayak gitu-gitu. Kalau menurut gua sih. Betul gitu. Tapi ini nggak semuanya sih. Ini hanya beberapa. Kita nggak bilang mengelompokkan ini bahwa semua Gen Z itu sama, enggak. Ada yang survive juga. Baik lagi ke orangnya sih. Benar. Dan kalau lu bilang milenial bertahan ya oke, kalau lu bilang nggak semuanya juga, cuman kebanyakannya gen milenial itu dia bisa survive di di banyak medan medan lah, bukan medan di. Dan kebanyakan milenial itu kebanyakan ya yang gua kenal nggak pilih-pilih kerjaan. Nah, semua tuh diambil. Kenapa? Karena mereka membutuhkan apapun yang bisa diambil ya udah kita kerjakan gitu. Karena mereka lahir di zaman dimana dengan didikan orang tua itu sangat
militer Nah, buat bener mereka. tuh. Waktu gua kecil tuh Jere ya. Oh, pernah kecil, Jun? Kira langsung gede. Waktu gua kecil tuh ya, didikan gua tuh kayak misalkan gua nggak mau makan aja tuh udah digebuk pakai sapu gitu. Ditonjok ya? Ditonjok. Nah, Oh. tapi kalau zaman sekarang tuh ada Waduh. anak digebuk pakai sapu, anaknya nggak gebuk balik, coy. Gila nggak? Kurang ajar nggak? Gile, Ya nggak sebenarnya tuh? bukan kita ngadang-ada, cuman ada beberapa kasus orang tua sekarang tuh seperti melembekkan sifat anaknya yang Gen Z lah. Itu Dan kan bahkan fakta. didikan sekolah aja berbeda. Kita kalau dipukul sama guru Nah. tuh ya, lapor ke orang tua, digebuk balik sama Nah. orang tua. Sekarang kalau anak-anak tuh ya digebuk sama guru, didikan misalkan dijewer doang, Nah, mereka lapor ke orang tua. kalau Orang lapor- tuanya lapor polisi Nah, balik. kalau nggak digebukin gurunya. Lu bayangin coba. Masa kan sebenarnya buat mendidik ya. Maksudnya kalau zaman dulu tuh kalau gue pribadi, gue tuh mungkin seperti ditampar masih ngerasain sama guru ya, ditampar atau di strap atau apa, itu buat gue oh ya udah biasa lah. Benar. Sama kan lu juga kan, Jun? Benar. Ya menurut gue sih ya lebih ke kita survive-nya karena didikan orang tua dulu tuh keras banget lah. Sorry ya, ada Thor lagi. Ada Thor lagi, Ada Thor lagi. hantem palu. Nah, Nah terus dari poin berikutnya, selain dari etos pekerjaan, dari segi mental itu dari beberapa lagi ya. Ini gue nggak Ya, betul. ngegeneralisir semua Gen Z. Dari beberapa Gen Z yang gue temuin, kebanyakan mentalnya itu bisa dibilang lemah, coy. iya bener. Gue nggak bisa. Kita nggak ngada-ngada ya, maksudnya emang sudah sesuai fakta gitu. Kayak Gen Z tuh nggak bisa diajak kayak gimana gitu ya. Ayo kemana kita kayak mungkin diajak bercanda dikit tuh Oh, kayak iya. gampang tersinggung, coy. Mereka tuh kayak nggak terlalu ini. sorry ya, ada Sorry, suara ya. Thor. Itu dari segi mental ya. Terus selain dari segi mental, di sisi lain Betul. dari cara mereka memandang ataupun cara mengatur keuangan itu juga berbeda, coy. Iya, menurut gua sih betul. Cara mengatur finansial, Gen Z ini seperti hidup di era mereka haus akan validasi. Haus akan coy. darah? Enggak, Oh, haus akan bukan. validasi. Jadi Gen Z ini kayak lebih pengen eksis di dunia media sosial, kelihat sama teman-temannya, tapi mereka untuk menghasilkan duit mereka nggak mau, tapi Nah. mereka pengen validasinya kelihatan gitu. Dan mereka tuh pengen ya seperti tadi kita bilang instannya lebih cepet lah. Lebih pengen uang itu Ya. dikeluarkan untuk sesuatu yang memberi makan validasi mereka. Iya, mungkin gitu. kita sebutnya prosesnya nggak mau ribet lah istilahnya. Iya. Mungkin pengen cepet lah. Betul. Kalau gua nih ya, kalau sebagai milenial, gua sih lebih realistis ya. Gua punya duit itu biasanya duit itu lebih gua pakai untuk keperluan bisnis. Nah, Bisnis atau mungkin lebih keperluan ke mungkin sehari-hari. ditabung lah jatuhnya. Gitu. Kalau menurut gua Gen Z nggak tahu apakah sekarang masih bisa menabung uang atau tidak, kan kita balik lagi. Dan kebanyakan kalau milenial nih ya, kalau gua nih ya, dikasih duit 100.000, itu gua Oh, bisa iya. bertahan buat 1 minggu, coy. Lo bisa ya 1 minggu ya? Bisa gua 1 sih gue minggu. juga. Karena emang dulu tuh jajan kita masih di zaman tuh berapa? Gua cepet Tuh, sehari 100 perak tuh Ya selalu sampai dulu tuh zaman angkot itu kita 500 perak tuh bisa jauh lah istilahnya lah. 500 Betul. perak tuh naik angkot ya. Zaman dulu tuh kita zaman dengan yang tidak ada gadget ya. Betul. Gak ada gadget, kita main tuh paling main bola sore, main lompat tali. Bukan lompat tali cewek Lompat ya. karet, coy. Oh, belum. Tapi cowok main juga. Oh, cowok main juga. Ya mungkin lebih ke situ karena kita tuh lebih ke apa ya? Bersosialisasi ke temen tuh lebih gede. Iya. Jadi nggak sendiri-sendiri. Menurut gue Betul. sih gitu sih. Jadi Sekarang tuh soalnya ya Gen Z tuh apa-apa HP. Maksudnya waktu dikumpul makan pun mereka yang hanya mencari tuh HP. Waktu sosialisasinya nggak Nah, itu kayak kita. mungkin kalau gitu. menurut kita aja sih. Mungkin Dari kalau cara ngatur uang juga emang bisa dibilang kebanyakan sih, nggak semua. Ada juga Gen Z yang jago ngatur duit. Contohnya Betul. kayak yang terkenal tuh Timothy Ronald. Dia Ya. jago tuh ngatur duit. Sensor dulu, bukan itu. Oh, bukan itu. Sorry, siapa? Bukan yang itu. Ada lagi. Ada lagi, bro, Ntar kita yang di lain. ini lagi. Ada bro beberapa gitu. Ya mungkin ada beberapa, cuman Kebanyakan ini yang gua lihat, mereka tuh kayak dikasih uang 100.000 tuh langsung habis gitu ya aja. mungkin Kebanyakan. sehari bisa habis lah, atau bukan sehari, mungkin setengah hari udah bisa habis karena sekarang Gitu. kita beli bahan baku mahal, makan mahal, sekali transaksi bisa 50.000, 80.000. Kan balik lagi, tapi Ya. kalau kita dikasih uang 100.000 untuk bertahan 1 minggu ya kita
masak sendiri, bikin apa itu satu minggu kita bisa bertahan. Jadi bisa seperti dibilang itu. Gen Z ini salah satu generasi yang boros, cukup boros yang gua lihat. Betul. Walaupun nggak semuanya. Nggak semua. Karena gue jujur punya ponakan juga satu Gen Z, tapi dia hemat banget. Itu salah satu iya, yang hemat. iya. Dia bisa nabung penghasilannya sampai tabungannya cukup lumayan, itu cukup oke. Tapi seperti yang gue bilang nggak semuanya ya. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, rata-rata kebanyakan emang begitu, nggak bisa ngatur keuangan. Betul ya, mungkin kita nggak mendiskreditkan semua ya. Beberapa aja menurut kita sih. Cuman kalau maksudnya di kolom komentar ada yang Gen milenial apa Gen Z, boleh komen lah. Maksudnya, oh ini bener nggak gini-gini? Mungkin dari situ sih kalau menurut kita sih. Terus kalau dilihat dari poin terakhir kayak dari segi gengsi dan gaya hidup, Ya. itu udah jelas ya kalau milenial pasti juara sih menurut gua. Iya. Karena kebanyakan kalau dilihat zaman sekarang, Gen Z itu gengsinya tinggi-tinggi. Waduh. Mereka lebih milih nggak makan tapi punya gadget bagus dibanding punya duit tapi nggak kelihatan validasinya. Mereka tuh lebih gengsinya lebih kenceng dibanding kelaparan. Betul. Makanya. Kalau milenial seperti yang gue bilang tadi, realistis. Ya. Realistis, Kita kalau menurut realistis kita, gitu. ya. Kita mau punya duit, nggak punya duit, bodo amat gitu ya. Iya. Kita nggak akan ngasih makan stylish kita, gaya hidup kita selama kantong kita nggak memadai Betul. gitu ya. Jadi kita bergaya sesuai isi kantong biasanya. Duit nggak ada ya udah gitu. Kalau disebut survive ya kita bisa survive sih di Gen milenial ya. Kalau Gen Z belum pasti ya. Dengan keuangan misalkan kita mau ngiritin uang ya mungkin kita masih bisa menang lah. Tuh. Kalau Gen Z ya kan balik lagi, ada yang mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Balik lagi sih kalau menurut gua ya. Dan balik lagi ini nggak semuanya ya. Ini Betul. berdasarkan dari pengalaman orang-orang Iya. yang pernah kita temui. Ini karena yang pernah teman Gitu. terdekat kita aja. Tapi di satu sisi ya, meskipun berdasarkan fakta dari teman-teman terdekat, Gen Z ini kenyataannya memang lebih lemah gitu ya daripada milenial. Iya, betul. Mereka juga punya sisi positifnya, coy. Iya, ada. Mereka punya nilai kelebihan yang milenial nggak punya gitu. Mereka multitaskingnya jago. Iya, kalau Yang dari pertama. situ oke lah kita ngakuin Yang lah. kedua, mereka bahasa Inggrisnya jago-jago daripada milenial gitu. Sekarang kayak what's your name gitu, what's My name up, is my name Aye. is my Saro kayak gitu. Begitu ya mungkin lebih Gitu. kalau untuk public speaking mungkin mereka lebih gampang jago. ya, lebih jago lah. Mereka lebih jago menguasai dunia-dunia Ya, mungkin media karena sosial. kalau menurut gue sih karena teknologinya makin canggih ya. Iya. Dulu kan kita bisa dibilang kalau zaman gue sih pegang HP lu apa Jun? Gua dulu HP pertama itu gua pegang SMA kelas 1 Nokia Tuh yang Nokia. 3115 tuh ya. Yang gede Nah, tebal. oh yang gede tuh. Itu HP itu buat ngelempar tikus mati tuh. Bisa Bener, pintu. langsung headshot itu. Ya makanya bisa dibilang dari zaman dulu aja bisa dibedakan mana yang, dan dulu tuh Nokia tuh bisa dibilang HP-nya tuh cuman bisa buat SMS sama nelpon. Betul. Kalau biarpun game Snake, tau nggak Snake yang muter-muter? Nah itu doang, sama itu doang. Itu cara kita bermain dengan teman ya. Kita mungkin dulu zaman apa ya? Main monopoli, ular tangga, kayak gitu-gitu, kelereng, karambol. lebih ke situ ya kalau menurut Betul. kita. Dan kita tuh dulu bisa dibilang teman tetangga kita tuh maksudnya masih ngumpul. Kalau sekarang belum tentu nih teman tetangga rumah di kita tuh main say hi gitu, bisa dibilang enggak lah. Karena kan malas juga kan, ya mending main gadget gitu. Menurut gue sih gitu sih. Gitu teman. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau misalkan ditanya apakah mitos atau fakta milenial ini lebih kuat dari Gen Z, menurut gua itu fakta sih ya. Fakta sih. Kebanyakan sih. Mungkin nggak semua. Betul. Tapi kebanyakan faktanya yang kita temuin begitu. Iya. Kalau menurut kalian, khususnya para Gen Z yang nonton ini ngerasa apa gitu, kalian boleh komen di bawah. Komen deh, maksudnya mana Gen Z, mana Gen milenial. Maksudnya biar kita memperdebatkan mana yang bener gitu. Gitu. Menurut kita sih seperti itu sih. Ya kurang lebih Gitu, lah. bro. Sebenarnya kita ini pengen ngobrol lebih jauh Iya lagi. betul. Cuma Karena dari tadi dipanggil Mr. Thor nih. Di sini kondisi udah jujur hujan ini ya. sebenarnya hujan. Lu nggak tahu ya, ini di bawah pohon aja. Ini kita udah basah, cuma maksa pengen. Masalahnya di sini nggak ada orang. Pada hari ke sana. Ini kita doang berdua kayak orang bego. Gua takut ini kamera Oke guys, error. nanti kita lanjut lagi deh. Error. Maksudnya untuk topik apa kalian bisa komen di bawah deh. Oke, sampai ketemu Oke. di video selanjutnya ya. Thank you guys. Yo, Subscribe guys. ya.